Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda ila yaumiddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang sangat kami banggakan gitu ya, segenap majelis apa ya SHS gitu ya, apa itu? Saya lupa. Sahabat hijrah seiman. Oke, sahabat hijrah seiman, masya Allah namanya. Mudah-mudahan seiman kita di dunia, sesahabat kita bersama di dunia, insya Allah kumpul kita kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah yang telah memilih kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan setiap gerak langkah yang kita hari ini untuk dapat lakukan dalam talabul ilm gitu ya. Yang di mana kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kata beliau talabul ilm, mengkaji satu ilmu, kata Imam Syafi'i, khairun, lebih baik. Apa yang hari ini sedang kita lakukan? Min salatin nafilah, dari salat yang tambahan. Maknanya adalah salat sunnah. Teman-teman saya tanya, sesuatu ibadah yang wajib dengan yang sunnah itu gimana? Jelaslah yang wajib. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita nih hari ini di rumah kita masing-masing atau dimanapun teman-teman berada gitu ya, solihin solihat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah ada di samping kanan kita mereka sedang sholat sunnah sepanjang duduknya kita gitu ya, mengkaji satu ilmu gitu loh. Ada yang duduk, ada yang sambil tiduran gitu ya, karena online gitu ya. Masya Allah. Maka demi Allah, lebih mulia kita yang hari ini sedang mengkaji satu ilmu daripada mereka yang berdiri dari awal berdirinya sampai selesai sepanjang apa yang hari ini kita lakukan. Karena thalabul ilm itu hukumnya wajib, sedangkan salat tambahan itu hukumnya sunnah. Meskipun agak ngantuk-ngantuk dikit gitu ya. Tapi insya Allah memberkahi kehidupan kita semuanya, insya Allah. Dan tadi, Masya Allah, moderator sudah mengingatkan kepada kita semuanya, di antara teman-teman, salah satu cara Allah inginkan kebaikan seorang hamba, itu bukan Allah letakkan harta itu pada genggamannya, bukan. Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dihamparkan dunianya, bukan dijadikan cantik indah paras yang dimilikinya, tetapi kata Nabi SAW, man yuridillah bihi khairan, siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yufaqihu fiddin, maka Allah akan berikan kefaqihan, pemahaman kepadanya dalam urusan din Islam yang mulia ini. Mudah-mudahan segenap ilmu yang hari ini kita pelajari dapat bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya. Sebagaimana doa yang sering kita ucapkan teman-teman semuanya gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya hasanah, dalam kehidupan dunia kami ini ya Allah, hasanah, kebaikan dalam segala halnya. Artinya teman-teman, kita boleh nggak minta dunia sama Allah? Boleh gitu ya. Dan kebaikan dunia yang paling tinggi nilainya adalah anugerah ilmu tentang Islam yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka doa setelahnya, wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah, karuniakanlah kepada kami ya Allah kehidupan akhirat yang baik. Kehidupan akhirat yang baik adalah surga yang nantinya kita semuanya akan beristirahat. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, la rahata lil mu'min, tidak ada istirahat bagi seorang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kapan istirahatnya orang yang beriman yang hakiki? Kata Imam Ahmad, la rahata lil mu'min. Tidak ada kata istirahat bagi seorang yang beriman sama Allah. Illa fil jannah. Kecuali ketika tapak langkah kaki kita ini nantinya akan menapakkan setiap langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, hari ini ilmu yang hari ini kita pelajari, segenap apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita melalui penjelasan para ulama dapat mengetuk hati kita semuanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, uswah hasanah kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat beliau yang istiqamah meniti jalan beliau. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah istiqomahkan kita hingga akhir hayat kita. Allah wafatkan mudah-mudahan dalam kondisi husnul khatimah dan kita menapaki surganya Allah bersama baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salihin salihat, sahabat hijrah seiman yang saya banggakan, yang saya cintai karena Allah, teman-teman seluruhnya. Segenap panitia yang Masya Allah memberikan fasilitas untuk menghimpun kita di tempat yang mulia. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sebelum saya masuk materi, saya ingin ingatkan kepada teman-teman semuanya. Masya Allah, baru kali ini saya ikut kajian online sebanyak ini. Semoga setiap HP yang kita gunakan gitu ya, setiap laptop yang kita gunakan barangkali, setiap apapun fasilitas yang Allah berikan, nilai keberkahannya kata para ulama itu dua, teman-teman semuanya. Satu, az-ziyadah fi ta'ah wa ziyadah fi khair, kata para ulama. Ukuran HP kita itu berkah. Jangan dilihat ketika HP itu kita miliki hari ini. Bukan. Letak HP yang kita itu miliki, titipan dari Allah. Itu letak berkah tidaknya sejauh mana HP kita itu mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita insyaallah dalam beberapa menit ke depan akan membahas jangan hina masa lalunya. Maknanya di sini adalah masa lalu kita, masa lalu kawan-kawan dekat kita, masa lalu siapapun orang yang Allah hadirkan di tengah kehidupan kita. Jangan pernah hina masa lalunya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin berangkat dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tempatnya salah dan lupa. Ini selaras dengan firman Allah, teman-teman semuanya. Kalau teman-teman sering baca surah Asy-Syams gitu ya, surah Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat yang ke-7 gitu ya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa itu ya. Allah bersumpah dengan jiwa yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah, teman-teman semuanya, kalau buka di dalam surat Asy-Syams itu ayat 7, 8, dimulai dari ayat qad aflaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan kepada kita semuanya dalam jiwa ini, teman-teman. Jadi jiwa kita itu Allah ilhamkan dua kecenderungannya. Apa? Fujuraha, untuk cenderung kepada perbuatan yang membawa kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua, jiwa kita itu akan memberikan potensi kecenderungan kepada amal saleh kepada Allah. Taqwaha artinya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segenap larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita semuanya. Maka teman-teman, saya katakan, orang sejahat-jahatnya orang demi Allah dalam senubari hati yang paling dalam pasti ada nilai kebaikannya. Sebaik-baik orang pasti ada celah kesalahan dan keburukannya. Maka kita tidak patut untuk sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak patut untuk merasa ujub, bangga dengan amalan yang hari ini kita lakukan. Kita ini baik, saya sering ulang-ulang ini teman-teman semuanya. Kita ini baik di hadapan manusia. Sejatinya orang itu yang menilai, mereka nilai adalah cover kita.
Mereka hanya mampu melihat kita dari yang zahir. Demi Allah, kata para ulama, seandainya teman-teman yang dimuliakan Allah, dosa-dosa yang Allah telah tutupi daripada diri kita, seandainya dosa-dosa itu diberikan efek bau yang menjadikan orang akan mencium dosa dari apa yang ada dalam diri kita, tentulah mereka tidak akan mau duduk di samping kanan kiri kita. Saking dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah. Cuman teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu bahwa jiwa kita memiliki dua potensi, ngajak kepada keburukan dan ngajak kepada kebaikan, maka kita arahkan hati kita yang Allah karuniakan dua potensi itu dengan lebih dominan kepada taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita paham kaidah yang pertama bahwa setiap hamba Allah adalah pendosa, tetapi setiap pendosa yang terbaik itu juga telah disebutkan Nabi. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam itu pasti berbuat salah. Saya pernah berbuat salah, teman-teman saya yakin pasti pernah berbuat salah. Satu makhluk Allah yang sempurna tidak mungkin berbuat salah adalah orang-orang pilihannya Allah, yakni Rasulullah mulia sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan maksum yang terjaga dari kesalahan. Kalau kita siapa kita? Kita ini manusia biasa yang tidak mungkin lepas dari salah dan lupa. Makanya teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah, bahwa kalau kita tahu bahwa kita ini pendosa, maka oleh Allah mereka para pendosa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka para pendosa yang menyegerakan ketika mereka berbuat dosa kepada Allah untuk segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua yang dimuliakan Allah, bahwa kita ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita ini berada di atas kenikmatan satirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha menutup aib. Seandainya sekali lagi teman-teman semuanya, kita berbuat dosa sekali, Allah langsung tampakkan, tentu kita akan langsung malu di hadapan manusia. Tetapi Allah enggak. Allah tutupi dosa kita. Allah itu Maha Sattar, teman-teman semuanya. Allah itu Maha As-Sattar, Maha menutup aib. Teman-teman, kalau kita berbuat dosa sekali, kadang-kadang masih Allah tutup. Gak ada orang yang tahu. Dosa 2 kali, mungkin Allah masih tutup. Dosa 3 kali, kadang-kadang Allah ingatkan kita dengan cara terbaiknya Allah, yang kadang-kadang agar supaya kita segera kembali kepada Allah. Contoh gini teman-teman semuanya, kita banyak dosa dari lisan kita nih. Allah ingatkan kepada kita dengan sebuah peringatan. Misalkan dari mulut kita, Allah jadikan rasa sakit. Misalkan sariawan, tahu ya teman-teman semuanya, gitu ya. Terus jadi sedikit luka di mulut kita sehingga kita merasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sadari teman-teman, itu cara Allah mengampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu kenapa kok Allah tutupi aib kita, karena itulah maha sayangnya Allah. Allah itu kan punya 2 sifat, Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu kan? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, gitu ya. Maha pengasihnya Allah, sifat Rahman itu diberikan kepada seluruh hamba Allah, maha pengasih, gitu ya. Orang yang maksiat sama Allah masih diberikan rasa kasihnya Allah. Buktinya apa? Orang itu masih hidup. Gak langsung Allah siksa di dunia. Tapi berapa banyak orang-orang yang mereka hidup, lalunya mereka bermaksiat sama Allah, mereka segera dikembalikan kepada Allah dengan cara Allah yang terbaik. Masya Allah. Gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang mereka bahkan kafir sama Allah. Dengan rasa kasihnya Allah, Allah masih berikan kenikmatan kepada mereka. Allah masih izinkan mereka hidup dalam apa? Dalam kehidupan mereka. Gitu ya. Teman-teman semuanya, ini dimuliakan Allah. Itulah sifat Rahman, yang sifat pengasihnya Allah diberikan kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semuanya, Allah punya sifat Ar-Rahim, maha penyayang. Bedanya Rahman sama Rahim,
Kalau Rahman itu diberikan kepada seluruh hamba Allah, kalau Rahim hanya diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah inilah nantinya akan mendapatkan kasihnya Allah yang maha sempurna, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman, kita kembali kepada ayat yang tadi. Saya tadi bilang al-insyirah atau asyam ya, mohon maaf. Yang benar asyam ya, kalau saya tadi salah mengucap. Baik. Asyam, teman-teman semuanya. Ayat yang ke-7, Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa dan segala kesempurnaan penciptaannya, penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha, dan Allah ilhamkan kepada jiwa itu kan dua tadi. Fujuraha wa taqwaha. Dan Allah berpesan kepada kita, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwa mereka. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori hati mereka. Kotornya hati kita karena dosa kita, dan baiknya urusan hati kita adalah karena istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan Allah, saya ini guru teman-teman semuanya gitu ya. Tadi sudah dikenalkan gitu ya. Saya barangkali penting juga mengenalkan saya lagi gitu ya. Tadi moderator kayaknya salah nyebut nama saya juga gitu ya. Nama saya Daud Akhyari teman-teman semuanya gitu ya. Panggil aja nama boleh gitu ya. Kalau saya lebih tua dari antum semuanya gitu ya, panggil aja Mas gitu ya. Atau Kak, monggo lah siapapun gitu ya. Yang kedua, kalau saya lebih muda dari teman-teman semuanya, panggillah Dek gitu ya. Gitu teman-teman semuanya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin bilang gini. Saya ini aktivitas sehari-hari sebagai guru SMA teman-teman semuanya. Gitu ya. Yang kedua, sedang meniti jalan S2 kami, alhamdulillah semester 2, Allah mudahkan kemarin alhamdulillah telah selesai proposal tesis gitu ya. Yang ketiga, saya juga aktif di Biro Travel Haji dan Umroh. Insyaallah saya doakan teman-teman semua yang bergabung di sini, Allah izinkan segera untuk dapat menjadi tamu Allah yang mulia di Makkah dan Madinah. Allah izinkan kita semuanya dapat beribadah di sana. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah, gitu ya. Saya melihat kasus hari ini, kenapa kok saya penting bahas, jangan nilai orang itu dari masa lalunya, jangan hina dari masa lalunya. Karena apa? Orang yang dahulunya buruk, belum tentu loh hari ini dia tetap buruk. Allah itu memegang hati seorang hamba itu dalam jari jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ibaratkan hidayah hati pada seorang hamba itu di antara jari jemarinya Allah. Inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir Rahman. Masya Allah. Sesungguhnya hati anak keturunan Adam ini sesungguhnya berada di antara jari jemarinya Allah. Artinya orang yang hari ini masih bermaksiat sama Allah, gak usah nunggu besok. Malam ini juga Allah ketuk hatinya. Mudah banget bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman semuanya, cara mengubah hati kita agar senantiasa istiqomah kepada Allah ini, Allah sampai ingatkan kepada kita dalam setiap doa yang kita baca dalam Al-Fatihah kita. Apa? Doa yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya, kita yang sudah sholat, kita yang tiap hari sudah baca Quran, bukan berarti, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, berarti kita berada dalam jalan yang bengkok. Bukan gitu. Maknanya, ya Allah, kau siratal bukti alaihim walau dhalin. Amin. Gitu ya. Dari jalan orang-orang yang telah engkau karuniakan nikmat, ya Allah. Orang-orang yang tahu murkai, ya Allah, walad dhalim, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat dari jalan engkau, ya Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenapa kok saya bilang hidayah itu di antara jari jemarinya Allah. Orang itu kalau hari ini masih buruk, besoknya Allah jadikan baik. Mudah nggak bagi Allah? Mudah banget. Cuma sekali lagi, hidayah itu miliknya Allah, gitu ya. Kita itu sebagai orang yang Allah karuniakan hidayah hari ini, jangan sombong. Kalau kita pengen ngajak orang kepada kebaikan, tugas kita cuma satu. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan, karena sesungguhnya tugas kita itu cuma memberi peringatan, gitu loh. Jadi kalau ada saudara kita, tolong didampingi mereka.
ketika mereka pengen hijrah itu berat loh teman-teman. Gitu ya. Hijrah itu berat luar biasa. Maka tolong bersamai mereka. Kita istiqomah itu nggak bisa sendiri. Bahkan Allah berfirman kan dalam surah apa namanya? Anu wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamailah orang-orang yang benar. Artinya orang-orang yang beriman bersama kalian. Karena apa? Istiqomah bersama itu jauh lebih menjaga daripada kita istiqomah sendirian. Filosofinya gini teman-teman, ada bambu. Bambu itu kalau sendirian, cuma berdiri sendiri, disapu kanan kiri angin, kira-kira apa yang terjadi? Patah. Sama halnya kalau bambu itu menjadi rangkaian bambu yang banyak, kemudian disapu kanan kiri, apa yang terjadi? Bambu itu akan kuat. Selayaknya itu, orang itu di antara jari jemarinya Allah, yang hari ini taat, besok bisa juga dengan izin Allah, jadi orang yang paling bermaksiat, dan paling ingkar waliyadzubillah kepada Allah. Maka doa yang terus kita senantiasa panjatkan kepada Allah adalah, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kok Allah tidak perintahkan kepada kita untuk doa meminta surga di Al-Fatihah kita? Kenapa kok Allah tidak perintahkan untuk menjauhkan, untuk doa kita kepada Allah dari dijauhkan dari nerakanya Allah? Karena Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa meminta hidayahnya Allah. Karena ketika orang telah diberikan hidayah kepada Allah, maka surga akan didekatkan kepadanya dan neraka akan dijauhkan dari sisinya. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang besar ini bahkan gitu ya, bahkan paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa kira-kira namanya? Abu Thalib. Abu Thalib itu teman-teman yang dimuliakan Allah, itu orang yang Masya Allah sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Abu Thalib itu orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, seakan-akan menggantikan sosok ayah beliau, yaitu Abdullah, yang ketika beliau lahir telah meninggalkan baginda Nabi Muhammad SAW sejak dalam kandungan ibunda Aminah. Baik, teman, Abu Thalib yang selama hidupnya membersamai dakwahnya Nabi, menjamin Nabi, itu pun ketika di akhir hidupnya tidak mau beriman kepada Allah. Ini menunjukkan sekelas Nabi saja itu hidayah tidak mampu memaksakan. Ini Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas ya. Buka tolong dikoreksi nanti kalau salah. Surah Al-Qasas surat yang ke-28 gitu ya. Ayat yang ke-56. Allah berfirman. Al-Qasas ayat yang ke-56. Allah berfirman gini. Innaka la tahdi man ahbabta. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau gak bisa ngasih hidayah. Maknanya gini. Maksain hidayah untuk sampai kepada relung hati pamanmu yang kau cintai gitu. Gak bisa kau Muhammad. Sekelas Nabi teman-teman semuanya. Itu mau memberikan hidayah. Sama Allah diingatkan. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau gak bisa maksain hidayah. Bahkan kepada orang yang paling kau cintai. Maknanya di sini adalah paman Nabi SAW. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah lah yang memberikan apa? Hidayah itu kepada siapa? Orang-orang yang Allah kehendaki mereka untuk mendapatkan hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang lebih tahu mana orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mahalnya hidayah teman-teman semuanya. Sekali lagi bahwa hidayah itu miliknya Allah. Sekelas Nabi saja itu nggak mampu maksain hidayah, apalagi kita. Kita kan banyak kurangnya. Nabi sang mu'allim terbaik umat ini. Sang mu'allim yang Allah pilih sebagai Nabi dan Rasul. Artinya orang pilihannya Allah. Itu pun gak bisa maksain hidayah. Teman-teman siapa? Saya siapa? Gitu loh. Kadang-kadang kita gitu ya. Ngajak teman kita baru sehari, 2 hari. Dakwah baru sebulan. Kadang-kadang kita sudah putus asa. Kan hidayah sekali lagi miliknya Allah teman-teman. Tugas kita ngajak dengan cara terbaik. Karena dakwah itu bukan mengejek. Karena dakwah itu mengajak, bukan mengejek gitu ya. Dakwah itu merangkul, bukan mengungkul. Dakwah itu mengajak orang sebanyak-banyaknya ke surganya Allah, bukan orang yang memvonis sebanyak-banyaknya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tolong teman-teman, jangan celak, jangan hinakan masa lalu orang-orang di antara kita.
gitu ya. Karena kita tidak pernah tahu akhir kehidupan seorang hamba. Ini yang poin mahal yang saya sampaikan sebenarnya. Kita kan sering dengar hadis ini, teman-teman. Hadis yang pertama dalam kitab Arba'in An-Nawawi, ini hadis dari sahabat mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang langsung beliau dapatkan dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu kan tergantung pada niatnya. Artinya gini teman-teman semuanya, seluruh amal ibadah kita, kalau kita pintar dalam urusan yang zahir, kita belajar sholat nih, belajar fikih, sholat yang benar itu takbiratul ihram, ada di depan dada, ada yang di atasnya, ada yang sejajar dengan daun telinga. Kita paham betul mana fikih-fikih yang menjadi batasan yang telah disampaikan para ulama. Tetapi untuk apa kita hanya belajar urusan zahir dalam ibadah kita, sedangkan urusan hati kita tidak pernah kita perhatikan. Maknanya urusan niat. Karena ibadah itu syarat diterimanya kan dua, teman-teman. Satu, ikhlas, memurnikan tujuan hanya untuk Allah, gitu ya. Yang kedua, ibadah kita baru akan sempurna diterima sama Allah. Yang kedua, ketika ibadah kita itu kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan, ittiba artinya dengan Nabi, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, penting sekali dalam urusan niat ini. Innamal a'malu binniyat. Kita sepakat bahwa niat itu adalah rukun ibadah yang dikerjakan sebelum ibadah itu dilaksanakan. Maka an-niyah itu al-qasdu, kata para ulama dalam syarah yang ditulis Imam An-Nawawi, gitu ya. Ibnu Daqi, gitu ya. Para ulama-ulama ketika mensyarah hadis ini, beliau menyebutkan bahwa an-niyah al-qasd. Niat itu adalah tujuan. Tujuan yang membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Makanya, teman-teman semuanya, dalam babun niyah ini, para ulama menggarisbawahi, boleh nggak kita ta'adud? Ta'adud itu poligami, gitu ya. Oke, saya nggak bahas masalah poligaminya, tapi saya pengen bahas poligami ta'adudun niyah dalam berniat kita kepada Allah. Kalau dalam urusan ibadah yang wajib dengan yang sunnah, itu tidak diperkenankan. Walaupun dalam madhab Syafi'i, teman-teman semuanya, kalau kita mengqadha puasa Ramadan kita kemarin, misalkan di bulan Syawal, misalkan ini, kita dari hari pertama sampai hari yang ke-24, gitu ya. Tinggal 6 hari, misalkan bulan Syawal itu, atau 23 harinya lah, kita gunakan untuk halal bihalal kemana-mana, gitu ya. Makan-makan, gitu ya. Baru sempat puasa 6 hari, dan kita pengen qadha dulu, gitu ya. Maka sebagian para ulama Syafi'iyah membolehkan niatlah puasa qadha, tetaplah engkau akan dapat puasa Syawal yang tersisa, engkau kerjakan qadha di bulan Syawal yang tersisa itu. Tapi sekali lagi, yang terbaik qadha-nya disendirikan, gitu ya, karena qadha itu ibadahnya muassa, sifatnya lebih lama, sedangkan Syawal puasa 6 hari itu yang dilakukan di bulan Syawal karena kasiyamid dahr, karena seolah-olah kita berpuasa 1 tahun full itu Masya Allah hanya terbatas di bulan Syawal yang mulia. Maka ini tidak ada perbedaan. Kalau dalam masalah sunnah, teman-teman, boleh menggabungkan niat. Contohnya gini, orang nih sedekah, teman-teman sedekah, ya Allah, hamba niatkan sedekah ini Allah sebagiannya untuk menghapus dosa hamba masa lalu, ya Allah. Wasilah untuk menghapus dosa kita di masa lalu. Sebagiannya, ya Allah, alirkan pahala untuk kedua orang tua hamba, ya Allah. Niat ditambahi, dipoligamikan lagi. Untuk apa lagi? Ya Allah, hamba niatkan sedekah hamba ini, ya Allah. Untuk apa? Membayarkan hak orang lain yang pernah terzalimi dari diri saya, ya Allah. Masya Allah. Perbanyak niat, teman-teman, dalam urusan sunnah kita, gitu ya. Tapi kalau dalam urusan yang wajib, nggak boleh untuk kita sambungkan niat kita. Contohnya gini, nawaitu. Contohnya gini, usalli fardhi zuhri wal asri wal maghribi, gitu ya. Wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Nggak boleh, gitu ya. Masa yang wajib digabungkan, nggak boleh, gitu ya. Wajib itu berdiri sendiri. Makanya an-niyah itu kosdunya apa? Menjadi tujuan kita yang membedakan antara satu ibadah dengan yang ibadah yang lain. Yang wajib dengan yang sunnah. Tapi kalau yang sunnah, boleh digabungkan niatnya. Contohnya, teman-teman tinggal 3 menit. Mau sholat sunnah qabliyah duhur. Tinggal 3 menit nih di masjid. Ya? Kemudian iqamah. Maka teman-teman boleh niatkan qabliyah duhur. Ya Allah, hamba niatkan juga untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Penghormatan kepada masjid. Inilah pentingnya niat, teman-teman semuanya. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa inna malikul limri'in ma nawa.
Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Artinya konsekuensinya amal itu apa? Sesuai yang diniatkan. Kita kan gitu teman-teman semuanya. Meniatkan amal ibadah kita untuk siapa? Allah. Allah akan balas untuk kita. Cuman persoalannya, ibadah kita itu kan belum tentu diterima sama Allah. Makanya niat itu bukan cuma di awal, teman-teman. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Niat itu bukan cuma di awal. Niat itu harus terus ditajdid, untuk diperbarui. Untuk terus senantiasa kita berbarui. Kalau sempat melenceng, kita kembalikan niat kita untuk Allah. Gitu ya. Kita kan sering nih, sholat ketika gak ada orang gitu ya. Sholat kita kadang-kadang cepatnya bukan main. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar gitu ya. Ketika ada orang yang kita ambil, pengen hatinya itu. Gitu ya, misalkan ada bertua kita, sholat kita langsung beda. Allahu Akbar. Gitu ya. Maka teman-teman semua ya, inilah pentingnya tajdid. Kita mulai barangkali niat kita itu kurang sempurna murni untuk Allah, kita perbarui. Makanya sholat kita, apa hikmah yang terbaik? Kenapa kok takbir? Ketika sholat itu diulang-ulang terus. Takbir artinya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Karena Allah ingin ajarkan kepada kita, ketika kita sholat hanya besarkan Allah. Ketika dalam sholat kita kok kita dapati sempat melenceng, urusan dunia masuk kembali ke dalam pikiran kita dan hati kita, kita diingatkan kembali oleh Allah. Allahu Akbar. Kecilkan segala urusan duniawimu, besarkan Allah lah yang menjadi tujuan sujud dan rukuk yang sedang kau lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman semuanya, dalam hadis lain riwayat Imam Al-Bukhari gitu ya, inilah yang perlu kita catat baik-baik. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung di akhirnya. Inilah yang membawa kemuliaan seorang hamba atau kehinaan seorang hamba. Orang itu kalau hari ini baik, gitu ya, belum tentu loh teman-teman semuanya kita itu nanti di akhir kehidupan kita bisa menjamin mengucap kalimat la ilaha illallah. Siapa yang jamin kita? Gitu loh. Siapa yang menjamin kita nanti di akhir kehidupan kita mampu wafat dalam kondisi husnul khotimah? Tapi kita wajib berhusnudzon kepada Allah dengan cara apa? Melazimi kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Karena kata para ulama, untuk menjadi motivasi untuk kita semuanya ya gitu ya. Kalau kita pengen diwafatkan oleh Allah dalam kebaikan, ini sekali lagi saya sempat upload di Instagram saya, banyak yang bertanya gitu ya. Ini kaidah para ulama. Kalam masyhur para ulama bukan hadis Nabi, tetapi ini dijadikan kaidah di antara kalam ucapan yang sangat terkenal di antara para ulama. Banyak kitab-kitab kita dapati. Apa? Kata para ulama, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang hidup di atas suatu kebaikan, maka ia akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Inilah ikhtiar kita teman-teman semuanya. Ya. Kenapa kok kita hari ini lelah-lelah harus sholat? Kenapa kok kita lelah-lelah hari ini baca Quran? Kenapa kok kita lelah-lelah untuk datang ke majelis ilmu? Karena kita ingin diwafatkan oleh Allah di atas kebaikan yang kita lazimi. Teman-teman semuanya, kalau kita ingin diistiqomahkan dengan kebaikan ini, faedah yang disampaikan para ulama adalah perbanyak amalan dikala kita sendiri. Gitu ya. Ini filosofinya, analoginya sebagaimana pasak itu teman-teman. Pasak itu kalau ditancapkan lebih dalam, kira-kira yang menancap ke tanah itu lebih dalam, kira-kira semakin kokoh enggak tancapan tenda yang akan menjadi tumpuan pasaan itu? Tentu akan semakin kuat gitu ya. Tapi kalau pasak itu hanya di pucuknya saja yang ditancapkan angin keras, kalau teman-teman yang sering camping gitu ya, maka dia akan tersapu angin. Selayaknya iman kita, semakin kita banyak interaksi dengan Allah di atas kesendirian kita, di sepertiga malam kita, ketika orang-orang banyak di luar sana mereka tidur asik dengan dunia mereka, Anda cari hubungan terbaik Anda dengan Allah, disitulah Allah akan muliakan kita semuanya. Saya ingin angkat beberapa kisah teman-teman semuanya. Baik, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung di akhirnya. Nilai kebaikan orang itu bukan dinilai hari ininya, tapi nilai akhirnya teman-teman. Kita itu, ya Allah, hari ini Allah berikan iman, tolong jaga iman kita baik-baik dengan cara apa? Dengan cara kita perbanyak lingkungan kebaikan kita. 4 hal yang disampaikan para ulama untuk menjaga keistiqomahan kita. Yang pertama, jangan jauh dari ilmu dan ahlinya. Jangan jauh dari ilmu dan ahlinya, gitu ya. Jangan jauh dari majelis ilmu. Yang bisa online maupun offline. Offline jauh lebih baik
untuk meningkatkan keimanan kita, gitu ya. Karena berkah nanti kita mandang para ulama kita, gitu ya. Yang kedua, cari bi'ah. Bi'ah itu lingkungan yang solid, yang bisa mengantarkan dan mendukung kita untuk semakin taat sama Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak-banyak dzikrul maut. Mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, insya Allah hati kita akan hidup. Wakafa bil mauti wa'idan. Perbanyaklah sesungguhnya wakafa dan cukuplah kematian itu orang-orang di sekitar kita yang meninggalkan kita, orang-orang yang dikuburkan di tempat 2 kali 1 meter itu menjadi pengingat untuk kita semuanya. Yang terakhir, untuk kita bisa istiqomah, yang keempat adalah perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekali lagi, Al-Fatihah yang kita ulang-ulang dan itu wajib hukumnya, rukun dalam salat kita. Teman-teman, berarti wajibnya Al-Fatihah ini menjadi wajibnya juga kita belajar tahsin Al-Fatihah. Memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Gitu ya? Harus belajar teman-teman semuanya. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ikhtiar kita itu dalam berusaha mengistiqomahkan diri kita, Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Saya tutup dengan satu kisah yang mulia. Saya dapat kisah ini dari guru saya, Ustaz Fatih Karim, Masya Allah, dari Bandung beliau. Itu beliau pernah, teman-teman semuanya, kalau pernah dengar kisahnya Freddy Budiman. Pernah dengar kisah Freddy Budiman? Pernah ya, barangkali. Kalau yang belum pernah, saya ceritain hari ini. Gitu ya. Gini teman-teman semuanya, Freddy Budiman itu adalah salah seorang gembong narkoba, bukan kelas teri lagi, gitu ya. Masya Allah udah pernah ya, gitu ya. Freddy Budiman itu gembong narkoba, kelasnya sudah bukan kelas kakap lagi, tapi kelas paus teman-teman, gitu ya. Karena apa? Karena yang dimasukkan ke Indonesia itu sudah bertonton luar biasa, gitu loh. Masya Allah, itu di penjara sudah nggak kelasnya penjara di Solo lagi teman-teman, kalau ada yang tinggal di Solo gitu ya, atau di kota-kota teman-teman yang ada gitu ya, kecuali kalau teman-teman yang tinggal di daerah Cilacap ya, karena di sanalah Freddy Budiman di penjara sudah bukan di lapas sekitar kota maupun daerah, tapi di lapas Nusa Kambangan. Itu kemungkinan dua teman-teman semuanya, kalau nggak dihukum mati, eksekusi mati, atau yang kedua dia akan di penjara, paling minimal orang-orang di kelasnya yang ekstrim dalam kriminalnya, maka akan di penjara seumur hidup paling minimal 15 tahun. Ya Allah, saya ingin sampaikan di sini teman-teman, orang yang tampak buruk di mata manusia gitu ya, ternyata di akhirnya dahsyat. Freddy Budiman membuktikan orang buruk, kalau kita merasa diri kita buruk, segera taubat ke teman-teman yang dimuliakan Allah gitu ya. Tidak ada dari kita yang sempurna dalam kebaikan, nggak ada gitu loh. Freddy Budiman sama, dia merasa dosanya banyak sekali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Indonesia ini. Maka ketika dia di penjara, datang Ustadz Fatih Karim di sana, ada orang pakai baju putih, jenggotnya sudah mulai memutih dari awal kajian sampai akhir, nangis luar biasa, saking nyesel dengan dosa yang pernah ia lakukan. Ada teman-teman semuanya, taubat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Quranul Azim, beliau menyebutkan makna taubatan nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang disebut taubatan nasuha itu syaratnya 3 teman-teman yang dimuliakan Allah. 1, B gitu ya, rumusnya BMB gitu ya. B yang pertama adalah berhenti dulu dari dosanya. Kalau kita pengen istiqomah dalam kebaikan, pengen taubat kita diterima, harus berazam. Kita harus bertekad, perbuatan maksiat yang biasa kita lakukan dan kita pengen taubat, harus berhenti dulu. Tutup keran kemaksiatannya. Berhenti dulu. Yang kedua, M. Apa kira-kira M? Menyesali dosa-dosa kita. Orang kok malah bangga sama kemaksiatannya itu, waliyadzubillah. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis beliau, sahih riwayat Imam Al-Bukhari, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku pasti akan dimaafkan oleh Allah. Illal mujahirin, kecuali yang justru mereka menampakkan kemaksiatan, aib yang sejatinya Allah tutup kepada mereka. Ya Allah, orang itu kan bermaksiat sekali, mungkin masih Allah tutup asatarnya Allah. 2 kali Allah tutup, 3 kali Allah ingatkan dengan cara yang terbaik, biar segera kembali sama Allah gitu loh. Sampai 10 kali juga nggak taubat, sampai Allah ingatkan berulang kali nggak taubat juga, baru Allah buka takdirnya. 2 kemungkinan. Orang itu diwafatkan dengan kemaksiatannya, waliyadzubillah, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, atau yang kedua,
Allah buka tabirnya dan dia akan dibuka aibnya di hadapan orang beriman. Naudzubillah min dzalik. Orang itu teman-teman, kalau sampai muncul di berita, gitu ya, ada orang misalkan pejabat kemudian berzina, meninggal di hotel yang paling tinggi, sampai diekspos di berita, saya yakin itu nggak mungkin baru dilakukan sekali, 2 kali, nggak mungkin. Kalau sekali mungkin Allah masih tutup, 2 kali mungkin Allah masih sayang, segera tutup dan taubat kau kepada Allah, gitu ya. Tapi Masya Allah, masih nekat terus manusia itu, waliyadzubillah. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya Allah buka aibnya di hadapan manusia. Itulah cara Allah untuk membuka aib seorang hamba, diberikan aibnya itu di hadapan orang-orang yang beriman. Waliyadzubillah. Maka yang kedua, sesali dosa kita. Nggak boleh bangga. Setiap umat itu pasti akan Allah maafkan dosa-dosanya. Kecuali yang justru apa? Meng-share gitu ya, malah menyebarkan satir aib yang telah Allah tutup kepada orang-orang di sekitarnya. Malah bangga dengan dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya teman-teman, BMB ya rumusnya, berhenti, menyesali. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi. Ya Allah, hamba tidak akan ulangi, berjanji sama Allah. Dosa itu harus ditekati. Ya Allah, saya nggak bakal ulangi dosa. Nanti di lain waktu, barangkali kok sampai ngulangi gitu ya, itu bukan orang yang munafik teman-teman. Karena namanya manusia itu sifatnya lemah gitu loh. Maka kita sebagai saudaranya mengingatkan kalau kita yang berbuat maksiat di saat itu mengulangi dosa kita, segera kembali, jangan tunda-tunda. Orang yang menunda taubat itu taswif namanya. Tunda, belumlah besok dia dapati untuk taubat, kecuali kematian lebih dahulu menghampirinya. Naudzubillah min dzalik. Baru yang keempat, kalau dosa kita kepada manusia, zalim kita kepada manusia, harus yang keempat tambahi M untuk menghalalkan gitu ya, atau membayarkan atas kezaliman yang kita lakukan kepada manusia yang lain. Naudzubillah min dzalik. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Freddy Budiman ini nangis luar biasa. Bahkan di hari itu teman-teman, Anda tahu kira-kira ketika sipir penjara mendatangi Ustaz Fatih Karen, dia berkata, Ustaz, tolong doakan karena Freddy Budiman malam ini juga akan divonis. Anda tahu teman-teman, vonis yang dijatuhkan kepada Freddy Budiman apa? Vonis yang dijatuhkan kepada Freddy Budiman adalah vonis hukuman mati, teman-teman semuanya, dalam 2 hari ke depan. Masya Allah. Itu ya Allah, saya nggak membayangkan bagaimana ngerinya waktu itu gitu ya. Teman-teman kalau misalkan divonis 2 hari lagi mati gitu ya, meninggal dunia, kira-kira teman-teman masih semangat ya untuk sekolah gitu ya. Paling saya yakin ke masjid, bawa Quran, istighfar betul-betul sama Allah, ditanya, Mas kok nggak sekolah, Mas kok nggak kerja, Mas? Dia bilang mati besok gitu ya. Untuk apa kita beraktivitas kalau besok mati? Sama, Freddy Budiman juga sama. Dia berkata, ya Allah, memohon kepada jaksa saat itu ketika jaksa menawarkan, adakah keinginan yang kau sampaikan kepada kami? Kata Freddy Budiman, tolong saya, keinginan yang pertama, tolong saya diizinkan penutup mata kepala saya dibuka. Teman-teman yang dimuliakan Allah, orang yang akan dieksekusi mati itu di Nusa Kambangan biasanya kan ditutup. Freddy Budiman berkata, tolong saya diizinkan dibuka. Masya Allah. Ditolak sama jaksa, kata Freddy Budiman, tolong, akhirnya diizinkan. Luar biasa. Saking dia berharap pengen melihat dosa dia yang sangat besar kepada Indonesia, agar dia mampu menyesali dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mohon diizinkan sebelum dieksekusi mati mengucap kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Jam 2 pagi teman-teman semuanya. Eksekutor sudah siap menembakkan tembakannya kepada Freddy Budiman. Masya Allah. Seorang gembong narkoba, seorang yang mungkin tampak buruk di mata manusia, tetapi di akhir hidupnya, Masya Allah, ketika akan dieksekusi, kata para eksekutor, ketika dalam hitungan 10 mundurnya itu yang nembak, kalau SOP-nya itu 5-10 orang, ngambil mereka senpi itu secara random, yang keluar timah panas hanyalah 1 di antara mereka yang mereka ambil secara random itu. Masya Allah, ngeri sekali teman-teman semuanya. Dan yang menembak jitu, bukan teman-teman. Kalau saya atau teman-teman yang nggak biasa tekan gitu ya, pasti langsung tremor gitu, gitu ya. Nanti pas nembak juga nggak kena, kan? Lucu nanti jadinya gitu ya. Tapi enggak, yang nembak betul-betul seorang penembak jitu dalam hitungan 10 mundur, kalau nggak di batang otak ya di jantung ini teman-teman semuanya. Akhirnya dalam hitungan 5, 4, 3 kata Freddy Budiman, la ilaha
illallah. Masya Allah, saya sampai merinding cerita masalah itu. Ya Allah, kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan akhirnya la ilaha illallah, maka baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Fedi Budiman, Masya Allah, seorang kembang narkoba, mantan orang buruk di hadapan manusia di akhir hidupnya karena siber penjara. Mohon doakan Ustaz, Fedi Budiman yang badannya gede ini diangkat dalam kondisi ringan, harum jasadnya, Masya Allah, meninggal dalam kondisi tersenyum, meninggal dalam kondisi yang paling dahsyat teman-teman semuanya. Dari dahinya masih keluar sebutir biji jagung, keringat itu keluar dari dahinya, menunjukkan orang yang meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ini Fedi Budiman. Saya tanya, lebih ngeri kita atau Fedi Budiman? Lebih ngeri kita teman-teman semuanya. Mohon maaf, bukan Fedi Budiman. Karena Fedi Budiman jelas meninggalnya tinggal 2 hari. Kita, siapa yang jamin kita meninggal dalam kondisi pahit teman-teman semuanya? Astagfirullahaladzim. Ini yang perlu kita tentu sadari, bahwa diri kita itu di atas genggaman Allah. Kita terus berikhtiar, membiasakan diri dengan yang baik gitu ya. Membiasakan baca Quran kepada kebaikan-kebaikan agar supaya kita berharap Allah wafatkan kita dalam kebaikan. Sekali lagi, jangan judge orang hari ininya, judge orang itu ketika dia telah Allah wafatkan bagaimana akhir kehidupannya. Maka banyak sekali sebenarnya cerita teman-teman semuanya. Ada juga seorang muadzin yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi ketika dia sehari-hari adzan. Orang dulu kalau adzan naik ke gedung tinggi, lihat di bawah ada wanita cantik luar biasa gitu ya. Dia datangi wanita itu, kemudian dilamar olehnya. Dia sampaikan keinginannya untuk melamarnya. Kata wanita itu, kami gak bisa menerima karena engkau muslim, kami Nasrani. Loh, gimana cara aku membuktikan cintaku? Kata dia, masuklah kau pada agamaku, agama kami yaitu Nasrani. Ketika setelah dia masuk, ternyata teman-teman semuanya, Anda tahu, Allah wafatkan ia sebelum menggauli istri yang menyebabkan ia murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, kematian seseorang di akhir hidupnya yang menjadikan Allah muliakan atau Allah hinakan ia. Inilah yang menjadi PR untuk kita terus senantiasa menjaga diri kita dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir teman-teman, pernah nggak dengar kisah Rajal bin Unufwah, seorang sahabat yang dikirim oleh Abu Bakar, bahkan dipuji. Di masa Abu Bakar ada seorang nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab. Rajal bin Unufwah ini salah seorang sahabat sebelumnya yang dipuji oleh Abu Bakar untuk dikirim kepada Musailamah al-Kadzdzab. Dengan harapan apa? Nanti Rajal bin Unufwah ini akan mendakwahi Musailamah al-Kadzdzab dan kembali kepada agama Islam ini yang benar. Ternyata justru Rajal bin Unufwah bersamai Musailamah al-Kadzdzab, dan ketika terjadi peperangan antara sahabat mulia Abu Bakar dengan Musailamah al-Kadzdzab, ternyata di sana Musailamah al-Kadzdzab bersama Rajal bin Unufwah, dan Rajal bin Unufwah wafat dalam kondisi murtad dari agamanya. Ya Allah, teman-teman semuanya, ini mengandung 2 hikmah. Orang yang dulunya dalam ketaatan dan kebaikan, ternyata di akhir hidupnya belum menjamin Allah wafatkan dia di atas kebaikannya. Maka kita terus harus senantiasa berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Dan terkhusus untuk diri kita, kawan-kawan dekat kita yang barangkali kita pandang masih buruk di tengah kita, teman-teman, doakan saja kebaikan, gitu ya. Kita pun tidak suci, sebagaimana mereka pun juga barangkali hari ini belum suci, sebagaimana kita yang Allah telah berikan hidayah. Tugas kita mengajak dengan cara yang terbaik, mendoakan dengan yang terbaik. Mudah-mudahan itu menjadi hujah, alasan kita kepada Allah bertemu dalam kebaikan, dan Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, dalam kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini teman-teman semuanya yang saya sampaikan adalah poin pentingnya adalah jangan lihat orang masa lalunya, tapi lihat orang itu hari ini dan bagaimana cita-cita masa depannya. Kalau dulu dia mantan orang jahat, mantan pezina, mantan pemabuk, saya bilang mantan, gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu akhir kehidupan orang itu seperti apa. Terakhir saya tutup sekali lagi ya, mohon maaf ya. Saya tutup dengan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53, gitu ya. Ayat 53 ini barangkali sering teman-teman dengar juga ya, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semuanya. Kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas. Masya Allah, orang yang melampaui batas itu berarti dosanya sudah nggak terkira. Tapi Allah masih panggil mereka dengan kata apa? Ya ibadi,
Wahai hamba-hambaku, apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa mengharap rahmatnya Allah. Orang itu sudah disebut pendosa ketika dia merasa dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Sebesar apapun dosa kita, jangan pernah malu, jangan pernah putus asa untuk mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, karena Allah lah maha mulia, Allah lah maha mengampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya dan Allah muliakan kedudukan kita semuanya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada moderator. Kita sambung dengan diskusi-diskusi barangkali. Karena tema yang hari ini kita bahas, saya yakin adalah tema yang sering terjadi dalam lingkungan kehidupan kita. Bagaimana teman-teman yang kita lihat, Masya Allah, yang dulunya buruk luar biasa, gelam dengan kemaksiatannya, mau kembali kepada Allah kadang-kadang malu, gitu ya. Kadang-kadang malu, sudah terlanjur buruk, ngapain harus tobat, malu aku ketemu orang-orang di samping kanan kiriku, ya Allah. Padahal kita yang di masjid menginginkan mereka juga membersamai kenikmatan iman yang telah Allah sampaikan kepada kita. Baik, waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Baik, Afwan Ustaz, Ana izin ambil alih moderator pada malam hari ini karena moderator pertama tadi jaringannya bermasalah, Ustaz. Oh ya, fadal. Baik. Baik, ya itulah tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustaz kita yang sangat luar biasa sekali. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadi pelajaran atau ibarah serta menambah wawasan kita semua dan bisa kita hendaknya kita amalkan dalam kehidupan sehari kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan, dan yang ingin bertanya lewat on mic, langsung saja untuk menyalakan mic-nya, dan jika ada yang ingin bertanya di kolom chat juga boleh. Kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Sepertinya udah ada di kolom chat, oke. Iya, Ustaz. Baik, langsung saja Anda bacakan, atau saya? Anda aja, Ustaz. Oke, monggo. Iya, Ustaz. Langsung saja, Ustaz. Atau antum yang bacain? Iya, Ustaz. Langsung saya. Gimana, Ustaz? Langsung saja, Ustaz. Langsung saya jawab atau dibacain dulu? Anda bacain dulu, Ustaz. Oke, ya baik. Monggo. Baik, langsung saja. Sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Ukhti Putri Mailina. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih atas materinya yang sudah disampaikan. Izin bertanya, bagaimana jika kita sudah menasihati orang tua ketika yang menyimpang? Oh, bagaimana jika kita sudah menasihati orang tua yang menyimpang, tetapi orang tua kita tetap terus melakukan penyimpangan itu? Bagaimana sikap kita sebagai anak, Ustaz? Itu pertanyaan, Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam. Saya doakan mudah-mudahan orang gitu. Insyaallah Kak Putri Mailina yang berharap orang tuanya Allah karuniakan hidayah terus mengalir beliau insyaallah. Gitu ya. Baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah pertanyaan ini tentu mengiris hati kita ya teman-teman. Bagaimana kita posisi ketika kita telah menasihati orang tua kita ketika menyimpang mereka, tetapi orang tua kita tetap melakukan penyimpangan itu. Lantas bagaimana sikap kita kepada orang tua kita? Satu posisi kita adalah anak mereka, posisi yang lain barangkali Allah titipkan ilmu yang lebih kepada kita, tetapi mereka adalah orang tua kita yang kita inginkan kebaikan juga sampai kepada mereka. Tapi kadang-kadang kehidupan proses kehidupan ini tidak sama antara kita dengan orang tua kita. Tapi sekali lagi teman-teman semuanya,
Kita ini hari ini memiliki ilmu, jangan pernah sombong di hadapan orang tua kita. Orang tua kita itu sebenarnya pengen alim. Mereka pengen jadi orang yang berilmu. Tetapi kita lahir, mereka konsen mendidik kita agar supaya cita-cita keilmuan mereka itu dimiliki oleh kita sebagai penerus estafet mereka. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sekali lagi hanyalah menyeru kepada kebaikan. Tugas kita hanyalah memberi peringatan. Meskipun orang tua kita gitu ya, sebagaimanapun kondisi mereka, bahkan waliyadzubillah saya doakan insyaallah tetap muslim karena dia menasihati bukti sebenarnya sesama muslim insyaallah gitu ya. Sekalipun orang tua kita kafir, mohon maaf, kita tetap berkewajiban berbakti kepada mereka gitu ya. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bertanya ini, saya sampaikan tugas kita menyampaikan dengan cara yang terbaik. Kalau belum bisa, doakanlah pada Allah. Tugas kita yang pertama adalah ikhtiar sesuai dengan apa yang hari ini kita telah miliki. Ikhtiar maksudnya menjelaskan sesuatu yang benar, gitu ya. Tetap dengan cara yang terbaik. Ingatlah wa wasainal insana biwalidayhi. Itu dalam surah Luqman. Bagaimana kedua orang tua kita yang mereka itu mengandung kita, ibunda kita dengan susah kepayahan luar biasa. Wa in jahada'ana an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm. Masya Allah. Dan ketika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, makanya Allah tetap ingatkan pada tuti'ahuma, maka jangan ikutilah keduanya. Wa sahibahuma, kata Allah, dan pergaulilah keduanya di dunia ma'rufah, dalam kehidupan dunia itu dengan cara yang ma'ruf. Teman-teman, kita tetap wajib berbakti kepada mereka, meskipun mereka hari ini mungkin pemahamannya belum sesuai dengan pemahaman yang kita ingin jelaskan kepada mereka. Insya Allah, saran saya tetaplah jadi anak yang paling berbakti, karena dakwah itu tidak selalu dengan kata-kata. Jangan-jangan dengan kita thalabul ilmi yang benar, kita berakhlak kepada mereka, berbakti kepada mereka dengan benar-benar, orang tua kita tersentuh dengan izin Allah, dan mereka ternyata Allah basuh hatinya untuk kembali kepada ajaran yang benar ini. Tugasnya satu, ikhtiar dulu ya, tentunya menjelaskan dengan cara yang baik, jangan pernah menggurui di hadapan orang tua kita. Itu orang tua kita akan tersinggung. Yang kedua, cari kondisi-kondisi yang dirasa orang tua kita siap menerima apa yang kita akan sampaikan kepadanya. Yang ketiga, kalaulah sudah itu tidak bisa, serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu miliknya Allah. Barakallahu fikum. Baik, dilanjut pertanyaan kedua. Baik, terima kasih Ustaz telah menjawab pertanyaan yang pertama. Mudah-mudahan terjawab. Pertanyaan kedua yaitu dari Ozo Astrofilia. Ini lumayan agak menarik Ustaz, pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Masya Allah, terima kasih Ustaz untuk ilmunya hari ini, katanya. Dia bertanya, jika kita pernah berbuat dosa dengan orang lain, sebenarnya karena jujur, tapi beliau sakit hati. Nah, karena saya merasa bersalah, saya minta maaf berkali-kali, tapi tidak dimaafkan Ustaz. Lebih baik tetap minta maaf apa didiamkan Ustaz? Gitu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya Allah, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat betul teman-teman semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah kalian dengan kezaliman. Kezaliman itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, gitu ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis Nabi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adz-zulmu dzulumatu yaumal qiyamah." Kegelapan di hari kiamat orang yang zalim itu. Kenapa? Orang zalim itu nanti akan membayar kezalimannya di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah zalim. Kalau kita minta maaf kok tidak dimaafkan, minta maaf selalu gimana pun caranya, agar supaya orang yang kita pernah zalim memaafkan kita. Ini ngerinya kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Kalau dia nggak maafin, terus apakah saya tetap kewajiban? Tetap harus mencari kehalalannya. Kalau dia nggak mau maafin, ya udah dong. Ya nggak gitu caranya. Allah akan tetap selesaikan urusan kita dengan orang itu. Karena kalau dosa kita hanya kepada Allah, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Tadi sekali lagi, kalau dosa itu dilakukan kepada kita, teman-teman, misalkan kita yang terzalimi, jadilah orang yang pertama kali memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Gitu ya. Kita diciptakan dari Allah, Zat yang Maha Pemaaf, Maha Pemurah. Bagaimana kita sebagai hamba Allah
tidak bermurah-murah kepada orang-orang yang menzalim kita. Gitu ya teman-teman. Maka jujur, tapi beliau sakit hati. Nah karena saya merasa bersalah, saya minta maaf kali tapi tidak dimaafkan. Teman-teman semuanya, orang itu hatinya berbolak-balik, gitu ya. Hati seseorang itu berbolak-balik. Mungkin orang itu hari ini belum mampu menerima maafnya, kita terus minta maaf dengan cara yang terbaik, gitu ya. Kalau perlu nanti, gitu ya, satu saat kita berikan hadiah, tahadu tahabbu, gitu ya. Bila hadiah maka kau akan saling mencintai. Kemudian bisa juga kita mencari perhatiannya, gitu ya. Mencari perhatian agar dia nanti maafkan kita nantinya. Makanya kenapa kok disebut kegelapan di hari kiamat? Karena nanti bayaran yang akan kita bayar bukan dengan rupiah kita lagi, bukan dengan harta kita lagi, tapi kita akan bayar kezaliman kita nanti di akhirat. Menakutkannya di sini, karena kita akan bayar dengan amal kita, atau ketika kita tidak punya amalan, dosa mereka yang kita zalimi akan menjadi bayarannya untuk kita. Waliyahzubillah. Astagfirullahaladzim. Itu transfer dosa mereka kepada kita. Ngeri banget teman-teman sekalian. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati orang yang pernah kita zalimi, gitu ya, untuk memaafkan dosa-dosa kita, gitu ya. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pemaaf, karena hamba-hamba pemaaf wal 'afina 'anil nas, termasuk di antara orang-orang yang dijamin syurganya Allah yang seluas langit dan bumi. Ali Imran 133 dan 134. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Langsung saya sambung pertanyaan berikutnya, kelewat ini Ustaz Akhi. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Kak, jika boleh tahu mengucapkan ayat Al-Quran, alangkah lebih baiknya mengucapkan Bismillah. Baik, wa idza quri'al Quran fastami'u lah, gitu ya. Wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan ayat Al-Quran maka fastami'u lah, maka dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Maknanya istami itu maksudnya dengar dengan konsen, gitu ya. Wa angsit, kemudian kita diem, itu maksudnya diem merenungi, gitu ya, untuk sebagai pendengarnya. La'allakum turhamun, agar supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah. Baik, teman-teman semuanya, kalau kita membaca Al-Quran, dimulai dari pertama kali itu, pertama bacaan kita mulai dengan fasta'id billah, dengan memohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillah dulu, gitu ya. Kemudian disambung dengan apa? Basmalah, gitu ya. Kalau permulaan kita membaca Al-Quran, basmalah, gitu ya. Tapi teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah, satu surat yang tidak dimulai dengan basmalah, itu surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah, surat yang ke-9. Mau kita baca awalnya, tengahnya, maupun di akhir-akhirnya, tetap tidak menggunakan basmalah, gitu ya. Dan semua surat ketika kita mulai membaca di awalnya, maka mulailah dengan bismillah, kecuali surat At-Taubah. Bisa dipahami ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, suaranya kecil Ustaz. Oh, suaranya kecil. Cek. Iya, Ustaz. Sudah? Nah, itu baru Ustaz. Jadi pas barusan ini kecil suaranya Ustaz. Sudah ini? Sudah Ustaz. Oke, Afwan. Baik. Saya ulang sekali lagi ya teman-teman semuanya. Untuk basmalah, maka saya teringat kisah Nabi, faedah yang disampaikan guru saya. Kata Nabi SAW, gini, kullu amrin dhibalin la yubda' bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara, kerjaan apapun yang kita lakukan, kalau pengen kita bernilai pahala, misalkan nih, taklim pakai handphone kita gitu ya, bismillah dulu gitu ya. Tapi nggak boleh loh, bismillah untuk maksiat sama Allah, bismillah hamba mencuri ya Allah, nggak boleh gitu ya. Ya Allah, hamba pacarannya Islam ya Allah, ku mulai dengan bismillah, ku tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis, nggak boleh gitu ya. Tapi mulai dengan bismillah itu kebaikan-kebaikan, maka akan bernilai keberkahannya. Ingat dalam usul fikih itu kan, HP kita ini kan teman-teman semuanya, ini kan hukum asalnya mubah ya, gitu kan. Al-aslu fil mu'amalati al-ibaha. Hukum asal muamalah itu, interaksi kita sama manusia, hukumnya mubah. Kemudian kata Nabi, kata para ulama usul fikih, ketika mubah itu berarti hukumnya boleh. Kemungkinannya dua, bisa jadi kebaikan kah atau jadi kemaksiatan. HP kita ini kalau kita mulai dengan bismillah, niatkan untuk yang baik-baik, maka jadi kebaikan. Kalau untuk kita gunakan bermaksiat kepada Allah, maka akan jadi keburukan. Maka mulailah segala sesuatu dengan kebaikan. Faedah kita mengucapkan bismillah itu setidaknya 3 teman-teman. 1, mendapatkan ittiba, sunnah Nabi, gitu ya. Tadi hadisnya. Kalau ingin berkah segala urusan kita, mulailah bismillah. Itu menunjukkan yang kedua, al-isti'anah. Menunjukkan kita itu hamba memohon pertolongan pada Allah. Yang ketiga, sebagai bentuk al-muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah dan rasa takarrub ilallah.
untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satunya apa? Bismillah. Itu menunjukkan satu, mengikuti sunnah Nabi, yang kedua al-isti'anah sebagai bentuk rasa permohonan tolong kita kepada Allah, yang ketiga untuk agar supaya kita at-taqarrub, untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bismillah kita. Kalau mulai permulaannya saya ulangi dengan ta'awud, a'udzubillah, kemudian bismillah. Kalau kecuali surat Taubah ya, tanpa basmalah. Allah a'lam bishawab. Baik. Baik. Langsung saya bacain aja ya, Mas ya. Selanjutnya, Baik. ya, nggak apa-apa, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika masih ada rasa dendam terhadap orang lain, gimana cara menghentikannya? Teman-teman, orang yang paling sebenarnya sengsara hidupnya itu orang yang menyimpan masalah sama orang, gitu ya. Orang yang paling nggak tenang hidupnya itu ketika ia semakin dalam menyimpan persoalannya kepada orang lain, gitu ya. Kita waliyadzubillah, kita nyimpan dendam gitu ya, sampai kita bawa nanti, saya tagih di akhirat. Hidup nggak mungkin tenang gitu masalahnya. Udahlah, kita itu juga hamba pendosa di sisi Allah. Kita juga pernah buat salah. Maafkanlah orang yang berhak mendapatkan maaf. Gitu loh. Jangan jadi pendendam sama gitu ya. Ingat, di dunia ini kan ada karma. Karena tadi nurudan, meskipun hadis ini dimaudhu'kan gitu ya. Tapi ini disebut juga sebagai nasihat para ulama ya. Sebagaimana kita berbuat, seperti itulah kita akan diperlakukan. Kalau kita berbuat pada orang yang baik-baik, mereka pun akan berbuat yang kepada kita baik-baik juga. Kalau kita pendendam, orang pun akan mendendami kita juga. Nggak enak gitu ya. Makanya jadilah pemaaf aja teman-teman. Insya Allah akan menenteramkan kehidupan kita. Baik, saya baca, wallahu a'lam. Saya baca pertanyaan berikutnya Mas ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika kita sudah menasihati teman agar mau sholat, tapi teman yang kita nasihati malah belum siap sholat, mohon tanggapannya. Oke, ini tadi ya. Fadzakir innama anta mudzakir. Tugasmu itu cuma memberi peringatan. Kita itu dalam dakwah tidak dibebani hasil, teman-teman. Kalau kita cuma ngurus masalah hasil, kita banyak kecewanya sama Allah. Iya kan? Kalau kita cuma bicara apa-apa itu hasilnya dulu, nggak akan gerak kita nanti. Kalau nggak ada hasilnya, kalau nggak ada uangnya, kalau nggak ada untungnya, kayak gitu. Tapi nilailah ukurannya itu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu orang yang kita ajak, kalau dia mengikuti ajakan kita, maka jadi jariah untuk kita. Kalau dia nggak ngikuti ajakan kita, cukuplah ajakan kita. Itu amal soleh bagi kita. Nah, kalau menasihati belum siap untuk sholat, pertanyaan berikutnya, jangan-jangan teman kita belum mampu sholat. Makanya, kaidah dakwah yang disebutkan para ulama, at-ta'lif qabla ta'rif. Sebelum kita ngasih ikatan hati kita itu, maka kenalkan dulu. Apa sih sholat itu yang benar? Gimana sih tata caranya? Setelah dikenalkan, baru dibebani. Maka kaidah dakwah yang berikutnya, at-taklif, at-ta'rif, kenalkan dulu, qabla taklif, sebelum engkau membebani hukum kepada seseorang yang kita dakwahi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ajarkan dulu, baru dibebani. Sholat itu wajib, sholat itu kalau ditinggalkan dosa. Setelah kita telah menasihati, mengajarkan sholat yang benar. Baik, yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Wan, ada min fadli rabbi. Anda izin bertanya, saya itu sebenarnya lebih suka disebut bukan Ustadz ya. Ustadz itu teman-teman, ya Allah, tanggung jawabnya gede di sisi Allah. Jadi saya lebih senang dipanggil Kak aja ya, atau Dik lah kalau lebih muda saya. Saya kelahiran 2000 teman-teman. 23 belum genap ya. Jadi kalau saya lebih tua dari antum ya panggil aja Kak. Gitu ya. Ustadz ketinggian gitu ya. Baik. Bagaimana cara agar kita bisa menjauhi sifat ujub? Terima kasih. Baik, ujub itu berbangga diri. Bangga diri itu kenapa kok bisa terjadi? Karena kita meninggalkan Allah dalam urusan kita. Maka kenali segala urusan kita itu tidak mampu kita lakukan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kembalikan bahwa segala hal yang kita lakukan itu kembalinya untuk Allah. Orang yang merasa dirinya ujub karena dia nggak mengenali siapa Tuhan yang memampukan dia dalam ibadah kepada Allah. Makanya dia ujub. Waliyadzubillah. Allah a'lam bishawab. Gitu ya. Maka hadirkan Allah dalam segala urusan kehidupan kita. Assalamualaikum. Wajazakillah khair. Saya izin live duluan. Ya, fadal. Santai aja teman-teman. Monggo yang mau tidur duluan. Gitu ya. Kita selesaikan insyaAllah. Mau tanya bagaimana cara kita meninggalkan sifat buruk yang ada pada diri kita.
Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ya, ayat yang terakhir 69 kalau nggak salah. Al-Ankabut ayat 69. Mohon dicek gitu ya. Allah berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita ingin meninggalkan sifat buruk kita, mulailah dengan berjihad. Betul. Moto hidup saya itu ihris ala ma yanfa'uk. Kejarlah segala sesuatu, semangatlah ngejar dengan semangat apapun yang bermanfaat untuk kita. Wasta'in billah, kalau ngejar sesuatu itu sertakan Allah, mintalah tolong sama Allah. Kalau sudah minta tolong sama Allah, bertekad jangan bersikap lemah, gitu ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, pertama walladzina jahadu, siapapun yang bersungguh-sungguh menuju jalan kami kata Allah. Lanahdiyannahum subulana, sungguh benar Allah akan sampaikan dia kepada jalan-jalan kami. Artinya yang pertama, syarat meninggalkan sifat buruk kita dimulai dengan paksaan dulu. Sesuatu itu segala macamnya perlu dipaksa, ibadah juga perlu dipaksa. Paksa, jadi habit, kebiasaan akan jadi kebutuhan. Kebutuhan akan menjadi kebiasaan, gitu ya. Kebiasaan akan menjadi kebutuhan dan kenikmatan. Kalau kita tinggalkan akan merasa kita akan memiliki ketinggalan dalam kehidupan kita. Makanya satu, paksa. Yang kedua akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi kebutuhan. Kebutuhan akan menjadi kenikmatan insyaAllah dalam hidupnya kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana cara kita menasihati teman yang susah diajak ke majelis ilmu, men-share hal yang tidak bermanfaat, malah saya sudah mengajak teman itu, teman saya tidak peduli, Kak. Syukran. Baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah, hidayah itu miliknya Allah, bukan miliknya antum. Antum nggak bisa paksa ini hidayah. Siapa lah antum? Dan antum bukan panitia akhirat, gitu loh. Jadi kalau dakwah itu kan sering kita itu diejek gini kan, orang kok so alim banget gitu ya, nggak apa-apa teman-teman semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi doa ya, gitu aja jawab gitu ya. Masya Allah. Daripada antum jawab gini, Masya Allah, alim banget, sok alim gitu ya. Jangan dijawab gini, daripada kamu sok kotor kayak gitu ya, nggak boleh gitu ya. Maka tugas kita adalah ngajak terus kepada kebaikan. Nah, urusan teman kita yang belum dalam kebaikan, doakanlah di sepertiga malam, karena doa kita di sepertiga malam, kita sedang berbisik di bumi, terdengar di langit. Masya Allah. Allah turun di sepertiga malam kita. Doakanlah orang-orang yang mereka tidak tahu atas doa kebaikan yang kita sampaikan. Karena doa yang tidak diketahui saudara kita dalam keadaan sembunyi-sembunyi, malaikat langsung yang mengaminkan, walaka bisruh. Dan untukmu juga yang semisal yang kau doakan, insyaAllah. Baik, yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sudah meninggal, saya tahu kan akan ditanya pakai bahasa Arab. Lalu bagaimana kita yang di saat di dunia tidak bisa bahasa Arab, apakah tubuh kita akan serentak dengan sendirinya menjawab pakai bahasa Arab? Teman-teman semuanya, nanti di surga kita akan memakai bahasa Quran, bahasa Arab. Gimana kalau kita selama hidup nggak pernah belajar bahasa Arab? Allah akan mampukan kita semuanya, insyaAllah. Syaratnya, gimana cara kita nanti menjawab pertanyaan kubur kita adalah mengaplikasikan jawaban-jawaban kubur ini yang disampaikan para ulama. Contoh, man rabbuk, kita akan bisa jawab dengan izinnya Allah. Dengan cara apa? Selama dunia kita taat sama Allah. Waman dinuk, apa agamamu? Kita akan jawab dengan mantap. Dini Islam, agamaku adalah Islam. Jika selama kehidupan kita tunaikan agama Islam ini dengan benar, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Maka syarat-syarat itu penuhi saja. Barakallahu fikum. Dan terus belajar gitu ya, sedikit-sedikit. Jangan kemudian merasa kayaknya udah nggak bisa ini belajar. Nggak ada kata terlambat dalam belajar. Barakallahu fikum. Ketika pertanyaan berikutnya, ketika sudah meninggal, ya, dah ya. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Seandainya kita menasihati orang, teman atau sahabat, namun dengan menasihati itu mereka merasa tidak suka sama kita dan akhirnya mereka menjauhi kita. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Nah, inilah pentingnya fikih dakwah. Dekati itu teman-teman pakai fikih, gitu ya. Kadang orang itu ditraktir makanan dulu, baru nanti hatinya bisa cenderung dengan kita. Ada orang-orang yang didekati dengan kelemah lembutan, dekatilah dengan kelemah lembutan. Sekali lagi, tapi hidayah itu miliknya Allah. Kalau kita merasa dijauhi dengan dekatnya kita dengan mereka, maka cari cara lain. Gitu ya. Memang dakwah yang paling sulit itu adalah dakwah dengan orang-orang yang terdekat untuk kita. Gitu ya. Saya jujur, orang yang paling berat bagi saya untuk saya nasihati adalah orang yang terdekat. Misalkan teman sebangku saya, misalkan pacaran, gitu ya. Saya paling sulit untuk nasihati secara one by one. Susah sekali, luar biasa. Saya paling cuma
cukup saya doakan mudah-mudahan Allah segerakan segala urusannya dalam kebaikan. Kalau pacaran semoga segerakan nikah atau segera diputuskan aja ya Allah gitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya teman-teman, hampir terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar dijauhkan dari sifat toksik dan kemarahan? Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, kenali diri kita. Kalau kita mudah marah dalam hal-hal tertentu, maka hindari hal-hal yang membuat kita marah. Kalau kita mudah pemarah, maka coba. Kalau mau marah, segera ambil air wudhu, sholat sunnah. Allah akan menenteramkan hati kita. Jangan dilarut. Ini berat teman-teman semuanya. Orang yang marah dan bisa menahan amarahnya itu surga baginya. InsyaAllah Ta'ala. Caranya ya, kenali diri kita. Yang kedua, kalau kita sudah kenal dengan diri kita, maka kenali hal-hal yang menyebabkan kita marah itu, segera tinggalkan pemicunya. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala permudah urusan kita semuanya. Baik, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ada 16 bersaudara kandung. Allahu Akbar. Masya Allah, Nabi sangat senang berbangga dengan umatnya yang banyak gitu ya. Terkadang dalam dua keluarga itu ada satu anak yang keluar dari jalur, maksudnya ada satu saudara anak yang mungkin belum dapat hidayah. Dia udah balik cuma jarang sholat kan. Bagaimana cara anak menasihatinya? Ada saya menasihati sampai langsung ke dia. Terkadang juga anak doain semoga dia diberi hidayah. Semoga Allah berikan hidayah pada beliau. Karena dakwah ke keluarga sendiri itu rasanya kayak gimana gitu, sakit hati ini juga dia belum dapat hidayah. Insya Allah. Tugas kita memberi peringatan teman-teman. Ingat Nabi SAW itu tidak bisa memberikan hidayah kepada sekelas paman beliau sendiri. Itu sampai Nabi nangis. Akhirnya beliau doakan diringankan adab yang akan menimpa nanti paman beliau Abu Thalib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bukan nabi, kita juga bukan rasul, kita adalah hamba Allah yang banyak kurangnya, maka tugas kita jadikan diri kita baik, doakan keluarga-keluarga kita, terus ajak jangan pernah bosan. Kita kan yang sering bosan kan? Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu nggak pernah bosan sampai kita yang sering bosan. Gitu. Kita kadang-kadang yang sering enggan doa sama Allah, padahal Allah yang menunggu kita di sepertiga malam untuk kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa teman-teman. Sudah 1,5 jam hampir gitu ya. Kita sudah bersama di majelis online ini. Senang rasanya bisa silaturahim. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman yang dimuliakan Allah. Hari ini luar biasa, agenda saya cukup padat gitu ya. Masya Allah. Tapi rasanya ketemu teman-teman di majelis ilmu, insya Allah memberikan ketentraman dan rasa sehat kembali insya Allah dalam hati kita khususnya. Barakallahu fikum, saya kembalikan ke moderator. Seluruh kelebihan tentunya datangnya dari Allah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi tanya jawab kita telah selesai. Maka selanjutnya kita masuk kepada sesi closing statement yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Kami persilahkan kepada Ustaz untuk memberikan closing statement Ustaz. Nggak usah Ustaz. Ya baik, closing statement saya teman-teman. Jangan nilai seseorang dengan masa lalunya. Nilailah orang itu ketika mereka telah wafat, kemudian banyak orang yang menyolatinya, banyak orang yang mendoakannya, bahkan para ulama pun hadir membersamai ketika akhir ia akan dikuburkan. Itu yang tentu menjadikan kita iri kepadanya. Ya Allah, ada orang yang hidup di tengah kita, mungkin dulunya terkenal pemabuk, terkenal pezina, tapi akhir hidupnya luar biasa. Tentu kita iri dengan mereka. Maka jangan pernah klaim vonis orang dengan masa lalunya, vonis orang itu dengan bagaimana dia di akhirnya nanti. Doakanlah orang-orang yang membersamai kita dalam kebaikan hari ininya. Doakan terus orang-orang yang belum membersamai kita dalam keimanan, artinya mereka yang masih kelam dengan kemaksiatannya, terus doakan mudah-mudahan mereka Allah ketuk hidayahnya, gitu ya, dan membersamai kita dalam kebaikan. InsyaAllah kumpul di dunia dalam keimanan dan kebaikan, Allah kumpulkan kita kembali ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kembali kepada Amin ya rabbal alamin. Baik, syukur Ustaz. Sesi closing statement telah selesai juga, maka kita masuk kepada sesi terakhir, yaitu doa yang akan kita minta kepada Ustaz untuk membacakan doa di hadapan kita semua.
Kepada Ustaz kami persilahkan. Oke, baik. Kita doa sejenak teman-teman semuanya, menambah keberkahan malam hari ini kita niatkan tulus karena Allah gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan ini gitu ya menjadi pertemuan yang membawa keberkahan untuk kita semuanya. Allah ridha kepada kita, Allah jadikan usia muda kita usia yang Allah berkahi untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami, dosa orang Islam laki-laki maupun perempuan di antara kami, orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan yang ada di antara kami, ya Allah. Al-ahya'i minhum wal amwat, entah mereka yang masih hidup di tengah kehidupan kami maupun mereka yang telah mendahului kami, ya Allah. Ampuni setiap dosa-dosanya, ya Allah. Allahumma ighfir lana, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Kami pemuda yang tidak jauh dari dosa kepada Engkau, ya Allah. Kami telah melakukan dosa kepada Engkau. Ampuni setiap dosa-dosa kami, ya Allah. Kami tak mampu kembali kepada Engkau kecuali kami, ya Allah, berharap Engkau ampuni setiap dosa-dosa kami. Wali-walidayna, tolong ampuni dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma, tolong ya Allah sayangilah mereka, ya Allah. Kama rabbawna shighara, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecilnya kami, ya Allah. Allahumma la tada'lana, ya Allah, jangan tinggalkan kepada kami dari tempat yang mulia. Ada yang di kamar tidurnya sedang duduk, sedang mendengarkan majelis ilmu, ya Allah. Tolong jangan tinggalkan kepada kami, kecuali bangkitnya kami dari tempat-tempat kami dimanapun kami berada hari ini, ya Allah. Dan illa ghafarta. Ada di antara kami yang bawa dosa. Dosa kami besar, banyak, ya Allah. Jangan tinggalkan kepada kami dari aktivitas yang mulia ini, ya Allah. Kecuali kami bangkit dari tempat-tempat tidur kami, tempat-tempat duduk kami, tempat-tempat berbaring kami. Kecuali Engkau ampuni setiap dosa-dosa kami, ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Tolong jangan tinggalkan kepada kami dari tempat yang mulia ini, ya Allah. Ada di antara kami barangkali Engkau uji dengan kesempitan, Engkau luaskan cara Engkau yang terbaik dalam menjawab setiap ujian Engkau, ya Allah. Kemudian waladainan illa qadaitah, ya Allah, jangan tinggalkan kepada kami. Ada di antara kami barangkali sedang terlilit hutang, mudahkanlah pembayarannya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, ya Allah. Ada di antara kami yang bermohon hajat dunia akhirat yang terbaik, maka perkenankan setiapnya, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Mujib as-Sa'ilin. Allahumma rizqna al-istiqamah, ya Allah, karuniakan rezeki istiqamah pada kami. Allahumma rizqni bi husnil khatimah, ya Allah, tolong karuniakan rezeki kepada kami husnul khatimah, penutup yang baik dalam kehidupan akhir kami, ya Allah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari wafat yang ya Allah, dari wafat yang buruk kepada Engkau. Ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Hati kami di atas genggaman Engkau, ya Allah. Kami hari ini taat, tidak ada yang menjamin esok hari kami masih taat kecuali atas taufik-Mu, ya Allah. Tolong tetapkan hati kami dalam ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik, tsabbit qalbi 'ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ya Allah, palingkan hati kami dalam taat kepada Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman semuanya berkah selalu dimanapun. Senang rasanya, insyaallah kumpul di dunia, kumpul di jannah, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Berakhir doa yang dilangitkan, maka berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Dan saya sebagai moderator, apabila ada kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Dan apabila ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita tutup majelis ilmu kita pada malam hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Mas siapa? Jazakallahu khairan Ustaz. Syukran Amin, Ustaz. jazakumullah khair. Ya Allah, panggil Kak aja. Saya apa hari ini agak kurang fokus karena capek luar biasa hari ini, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Semoga antum berkah semuanya, lelahnya dapat jadi lillah. Amin. Amin. Antum Mas moderator dari mana Mas tinggal? Anak tinggal di masjid Ustaz. Daerah mana tuh? Di Padang Ustaz. Oh, Masya Allah. Saya dari Solo, Mas. Ya, Allah. Allah. Salam kenal Ustaz. ya, salam. Masya Allah. Syukran, Afan. Masya Allah. Ustaz masih kuliah Ustaz? Ini sedang menempuh S2. Oh, S2. S2, alhamdulillah proposal Kayak sudah. wajah-wajah Ya. S1 nih Ustaz. Alhamdulillah, gitu ya. Baik. Antum Baru menempuh jenjang S1 Ustaz. satu ya, Masya Allah. Semoga dipermudah, dilancarkan segala urusannya. Amin. Syukran, Afan, atas kehadirannya teman-teman juga. Afan, monggo. Atau saya ya. Iya Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.